Closeters, welcome to Closet Mamanials YouTube channel bersama aku Puitika dan aku Cinda dalam series Mamanials 101. Ini akan membahas seputar dunia parenting dan juga dunianya para moms. Tapi sebelum itu, aku mau ingetin jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan like juga video-video kita supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Closeters, siapa di sini yang punya anak kembar, lagi hamil anak kembar, atau jangan-jangan punya kembaran juga nih, kayak aku yang punya saudara kembar namanya Cindy. Bener, Cinda dan Cindy. Kalau aku juga punya anak kembar nih, bahkan ya waktu itu Cin, pas aku bener-bener dikasih tahu sama dokterku, selamat ya, congratulations punya anak kembar gitu kan ya. Nah itu tuh kan aku belum tahu apakah akan identik atau nggak identik gitu kan. Tapi aku dan suamiku udah sepakat banget nih. Mau identik ataupun gak identik, kita udah sepakat untuk melihat mereka adalah dua individu yang berbeda gitu ya. Baik itu misalnya gak apa-apa banget wajahnya gak sama, kepribadian mereka gak sama, personality-nya gak sama, itu gak apa-apa banget. Tapi kita juga berjanji ya pada saat itu untuk kasih mereka kayak dari awal, dari mereka kecil tuh udah selalu akan menanamkan kalian ini kembar loh. Jadi kalian ini adalah the closest friends gitu, the closest person yang kalian punya adalah kembaran kalian gitu. Tapi sebelum itu Kak Pui, sebelum kita bahas lebih lanjut, pastinya kita nggak cuma berdua doang nih. Karena kita akan mengundang seorang psikolog anak yang pastinya lebih tahu nih gimana parenting yang baik untuk anak kembar. Bener banget. Nah langsung aja kita panggil psikolog anak dan remaja yaitu Kak Yohana Teresia. Oke Closeters, sekarang udah hadir di tengah-tengah kita psikolog anak yaitu Yohana Teresia. Hai semuanya. Apa kabar Yohana? Luar biasa baik nih. Oke, nah mungkin boleh diperkenalkan diri dulu supaya Closeters nih kenal nih sama Yohana. Oke, hai semuanya. Nama saya Yohana Teresia. Saya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini saya menerima telekonsultasi lewat platform yang namanya Parenting 911 Indonesia. Saya juga berpraktek di Music Therapy Center Indonesia. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrolin di depan gitu ya, kalau kita akan ngobrol-ngobrol seputar anak kembar. Iya. Kebetulan aku punya anak kembar berusia 3 tahun. Kalau Cinda? Kalau aku adalah si anak kembarnya. Oke, mungkin kita boleh dengar ceritanya Cinda dulu kali ya sebagai anak kembar. Oke, jadi aku kan punya kembaran namanya Cindy. Nah, kita tuh kembar identik kan, mirip banget waktu kecil. Tapi mungkin pas udah gede karena Cindy udah berhijab, jadi lebih gampang dibedain. Nah, dari kecil sebenarnya aku menyadari dan orang-orang selalu bilang kalau iya Cindy tuh lebih cerewet, terus lebih galak, lebih judes gitu kan. Terus kalau aku tuh yang kata orang-orang lebih kalem, lebih diem dan lebih disuruh untuk mengalah gitu. Karena dari mama papa tuh membahasakan kita dan memperlakukan kita berdua tuh kayak mbak dan adik. Oke, Cinda yang kakaknya, Cindy yang adiknya gitu ya. Oke, nah ini menarik sih karena ada perbedaan nih antara aku dan Cinda. Aku menerapkan ke anak-anak kembarku, ya udah mereka itu nggak ada yang kakak, nggak ada yang adik gitu. Jadi mereka setara aja, ya udah anak kembar aja gitu, anak twins. Nah cuman pada kenyataannya seiring berjalannya waktu tetap aja sih kayak omanya tuh ya suka bilang kakak ngalah sama adik gitu kan. Nah di sini menarik nih ya, ada pelabelan gitu. Betul. Ya pada anak kembar ini. Dimana yang si kakak harus mengalah kepada si adik gitu. Menurut Yohana dari sisi psikologi itu sebenarnya seperti apa sih? Oke, memang ya kalau kita tanya ya, kadang-kadang orang suka tanya nih ke saya, kalau punya anak kembar itu perlu nggak sih kita sebut ini si kakak, ini si adik gitu ya? Betul. Nah, ini semua sebenarnya harus dikembalikan kepada value keluarga masing-masing. Nah, mengingat kita ini Indonesia yang terbawa dengan budaya timur, ya. di mana predikat si kakak dan si adik itu
dirasa tuh sangat penting, ya. Beda banget kan kalau kita lihat budaya barat yang memang mereka sudah biasa mau manggil nama ke kakak atau adiknya pun nggak masalah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya daripada kita berfokus memikirkan perlu nggak sih kita panggil ini si kakak dan si adik, sebenarnya lebih baik kita lebih fokus dengan bagaimana cara kita mengasuh mereka secara netral, secara adil dan tidak berat sebelah. Itu lebih penting karena tadi kan udah ada nih ya curhatan nih dari Cinde ya di sini katanya aku kakak harus ngalah. Nah coba deh gimana Cinde rasanya kalau mama nasehatin, kamu kan kakak yang ngalah dong sama adiknya, gimana tuh rasanya? Iya, jadi kayak harus selalu mengalah untuk orang lain, kayak nggak boleh egois gitu. Terus di kembaran akunya, meskipun 7 tahun kemudian kita punya adik lagi, itu tuh dia masih kadang merasa dia adik, dia anak bontot kayak gitu. Nah. Ini nilai-nilai ego sebagai adik atau anak paling terakhir tuh masih ada meskipun udah punya adik lagi. Nah ini menarik juga ya gitu, maksudnya mereka umurnya sama gitu. Bahkan kadang aku juga suka berpikir kayak kakak adik pun ya, yang kita tahu mungkin cuma beda 2-3 tahun gitu ya kan. Terus selalu tuh sering banget udah kayaknya udah familiar banget sama omongan kakak nggak boleh gitu, kakak harus bikin contoh yang baik untuk adiknya, kakak harus ngalah, terus adik juga harus hormat sama kakaknya. Betul gitu sekali. Kan? Iya memang betul sekali, makanya kita sebagai orang tua sebenarnya di encourage untuk bisa memberikan gaya pengasuhan yang netral. Jadi misalnya nih, kita coba reka ulang kejadian nih, misalnya si kakak lagi asik main boneka kesukaannya, lalu adiknya datang. Gak ada angin, gak ada hujan tuh boneka direbut. Nah kakaknya kesel dong, lalu nangis bilang ke mamanya, mama adik nakal tuh ngambil boneka aku. Nah umumnya kan mama-mama pasti bilang, kamu kan udah gede, masa masih nangis? Kamu kan kakak, ya ngalah dong sama adik kamu gitu ya. Padahal posisinya kakak, itu kebayang nggak sih gimana perasaannya ya? Itu udah kayak ibaratnya kita nih ya, lagi sayang-sayangnya sama pacarnya diambil orang gitu ya, kurang lebih gitu nih. Jadi rasanya tuh hancur berkeping-keping ya. Padahal akan lebih baik jika ibunya ini langsung bilang, oke kakak tadi bonekanya diambil ya sama adik ya. Oh kakak jadi kesel ya. Cukup memvalidasi emosi si kakak. Seperti itu aja kakak sudah merasa, oh mama aku mendukung aku ya, mama aku mengerti aku ya, mengerti perasaan aku. Oke sekarang kakak maunya seperti apa yang bisa mama bantu untuk kakak. As simple as that sebenarnya. Nggak perlu diinterfer. Nggak boleh, kamu kan kakak, ya kamu harus ngalah sama adiknya, nggak perlu sejauh itu sebenarnya sih. Jadi sebenarnya dia nggak pengen dilahirkan seperti menjadi kakak gitu. Betul sekali. Kalau bisa milih, aku mau jadi adik aja deh gitu mungkin. Aku dibolehin ini itu gitu. Iya. Terus nih ya, biasanya kalau kita melihat anak kembar itu kan suka diseragamin, ya kan? Pakai bajunya kembaran, pakai topi kembaran gitu. Kalau kita sih ngelihat, kayaknya lucu banget, gemes gitu ya. Ada 2, apalagi masih kecil-kecil. Nah, kalau Cinda yang tipikal disama-samain gitu juga nggak diseragamin gitu? Iya, dulu aku disama-samain terus kayak harus bareng-bareng, harus kelihatan akur, kelihatan ya. Penuh pencitraan ya. Bahkan dulu mama papaku tuh sampai selalu mengikutkan aku dan kembaranku ikutan yang yayasan Kaseto itu lah, yang anak-anak kembar. Iya, Nakula Sadewa ya. Nakula Sadewa yang ikutan fashion show-nya berdua-dua anak kembar. Padahal belum tentu kamu ataupun saudara kamu itu, saudara kamu itu suka hal yang sama gitu kan. Iya, dan dulu aku ngerasanya kayak kenapa sih orang harus heboh melihat kita anak kembar, dan aku kayak selalu merasa aku nggak suka diliatin, gitu. Aku nggak suka tampil gitu. Gitu. Oke. Nah kalau aku tuh lebih gini sih, pada saat mereka belum bisa memilih gitu ya, memilih kesukaannya mereka sendiri gitu ya, itu iya, apalagi omanya, kakeknya, gemanya gitu kan, itu selalu ngebelinya tuh sama-sama. Nah dari awal aku tuh selalu mikirnya gini, oke, mungkin model boleh sama, tapi nggak mau warnanya pun plek-ketiplek sama. Karena pikirannya ibu-ibu gitu ya, ngapain gue beli 2 items yang sama, rugi banget gitu kan. Tapi lebih dari itu sih aku pengen biar mereka nggak ngerasa
gue disama-samain banget gitu. Nah sekarang begitu mereka udah bisa memilih gitu, aku selalu nanya ke mereka, oke, kayak mereka nih mau ulang tahun gitu kan, nanti ulang tahunnya mau pakai baju apa, princess, oke yang satu mau princess apa gitu, yang satu mau princess apa gitu. Jadi berusaha ngedengerin mereka. Nah kalau dari mata psikologi ini gimana? Oke, memang betul ya tadi ya, kalau kita ngelihat anak kecil kembar dipakein kembaran semua, itu siapa sih yang nggak gemes? Iya, Aku aja ngeliatnya gemes gitu ya. Tapi betul dari sisi mamanya, aduh rugi banget nih gue gitu. Mendingan beli beda biar bisa di switch ya. Keren gitu bener. Iya, oke. Kalau kita bicara anak kembar yang usianya masih di 2 tahun ke bawah, di mana biasanya tuh mereka belum bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan ya, dan apa yang dia inginkan dengan baik, tidak masalah jika memang orang tua atau oma opanya seneng nih dandanin kembar-kembar. Ya udah nggak apa-apa, ibaratnya anak masih pasrah nih. Iya. Terserah deh mau dijadiin apa, boleh deh mau Belum apa ngerti ya. konsep memilih gitu ya. Betul sekali, tapi berbeda kalau kita berhadapan dengan anak kembar yang usianya sudah 2 tahun ke atas. Yang mana pada umumnya anak usia 2 tahun itu sudah mulai mampu berbicara atau berkomunikasi dengan baik dan sudah bisa mengungkapkan, aku mau ini mah, aku mau itu mah. Nah ini beda cerita nih. Kalau memang anak sudah mulai menunjukkan dia bisa memilih, justru ini kita nilai sebagai saat yang tepat untuk orang tua bisa mengembangkan identitas diri dalam anak ini. Karena biar kata mereka kembar, lahir dari rahim yang sama dan waktu yang sama, mereka tetap 2 individu yang berbeda, yang punya karakteristik beda-beda. Jadi bisa aja si kembar yang satu punya minat bernyanyi, yang satu lagi sukanya memasak. Iya, benar-benar. Jadi sifatnya bisa beda, karakternya bisa beda, kepribadiannya bisa beda, minat bakatnya pun bisa berbeda gitu. Dulu tuh aku sempat mikir gini, ini kan mereka kembar dalam dari rahim yang sama gitu kan, lahirnya barengan, dididik dengan pola parenting yang sama, tapi output di mereka tuh bisa berbeda gitu. Itu yang aku agak amazed, berarti itu bawaan dari. Betul sekali. Jadi kalau orang zaman dulu bilang anak itu kayak tabula rasa, ya kan, masih kertas putih kosong, tergantung kita yang cap mau warna apa gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang udah nggak begitu. Ya. Anak itu lahir dengan bawaan warna masing-masing. Karena kan mama papanya beda. Benar. Mamanya mungkin dokter, papanya mungkin pelawak mungkin ya. Beda banget gitu ya. Bisa jadi si kembar yang satu kayak papanya, suka melucu. Yang satu lagi serius kayak mamahnya gitu. Jadi semuanya ada pengaruh genetiknya gitu. Iya sih, dulu tuh aku selalu apa-apa tuh bareng, kayak les nari bareng, les keyboard bareng, les gambar bareng. Sampai aku dulu nggak tahu ya, pernah kayaknya mikir, kenapa sih harus berdua-dua terus gitu. Terus kayak nggak merasa punya jati diri gitu kali ya, kayak apa ikut saudara kembar lagi-lagi gitu ya. Dan aku tuh mulai terpisah itu ketika masuk SMP. Jadi kan dulu kan SD kan bareng, TK SD bareng. Nah begitu SMP kan itu berdasarkan nilai. Nah di situ ya emang sih nilai aku selalu lebih rendah dari kembaran aku. Pas SMA juga gitu. Jadi pas SMA, SMP dan SMA inilah kayak jadi punya kehidupan sendiri, kehidupan masing-masing. Nah di situ baru tuh kayak di si Cindy di sekolahnya ikutan marching band. Nah di aku SMP ikutannya taekwondo gitu. Jadi kayak planet yang berbeda gitu. Iya, jadi ternyata baru kelihatan juga sih, ya udah aku sukanya ikut ini, si Cindy sukanya ikut ini gitu. Nah ini juga kan berarti dari lingkungan sekolahnya akhirnya tadinya sama, terus kemudian berbeda, dan akhirnya dia merasa punya jati diri yang sendiri gitu. Sebaiknya sebenarnya seperti apa sih? Apakah sekarang kan sebenarnya kalau masih playgroup, TK, kita masih punya kendali nih untuk menempatkan mereka di mana gitu kan? Nah, apakah lebih baik memang dari awal dipisahin aja, maksudnya punya sekolah sendiri, lingkungan pertemanan sendiri gitu, atau ya nggak apa-apa sih digabung seperti ini? Oke. Pertama-tama aku pengen sharing dulu nih ya, kalau anak kembar itu memang punya kecenderungan mereka saling tergantung antara satu sama lain. Itu pasti ya, dan itu adalah suatu hal yang wajar. Karena bayangin aja, bayangin aja dari dalam lahir tuh udah sharing kamar kos nih ibaratnya, satu kamar kan. Nanti begitu dia lahir,
bareng-bareng terus. Mamanya sharing kasih sayang juga berbarengan sama keduanya. Jadi wajar kalau kedua anak kembar ini punya rasa saling ketergantungan antara satu sama lain. Tapi justru ini yang jadi PR besar para orang tua untuk bisa membantu anak menemukan warna dalam diri mereka masing-masing. Lalu bagaimana nih? Apakah sekolahnya harus disamakan atau dipisah? Sebenarnya dari kami merekomendasikan untuk memisah lingkungan anak supaya anak lebih cepat menemukan identitas diri dia. Jadi nggak ada bayang-bayang yang satu dari bayang-bayang lainnya. Betul sekali. Ya? Tapi memang karena satu dan lain hal, mungkin orang tua nggak mau repot ya. Iya betul. Nganternya berarti mesti bisa. Betul sekali. Jadi kalau memang ada alasan tertentu, nih ribet nih kalau anak saya dianterin satu ke sini, satu ke situ, udah deh di sekolahnya di satu sekolah yang bersamaan. Benar. Iya. Mungkin boleh satu sekolah mungkin nggak apa-apa, tapi dibedain kelas gitu. Betul sekali. Jadi lebih disarankan untuk dibedakan kelasnya. Dan satu sekolah itu pun juga kita harus tetap memantau perkembangan kedua anak kita ya. Karena kita bisa lihat ya, gaya belajar anak berbeda-beda. Kalau yang satu auditorial, yang satu ternyata tipenya belajar learning by doing, kinestetik, lebih suka yang ngutak-ngatik barang langsung dibandingkan baca terus ngafal gitu ya. Lah, kalau misalnya salah satu merasa terbeban berada di sekolah yang sama, ya kita harus cari solusi dong. Betul. Begitu. Jadi ya kita harus belajar dari apa yang sudah kita putuskan gitu ya. Betul. Jadi ya keputusan itu akan dibawa seterusnya. Betul gitu sekali, ya. nggak mutlak ya. Jadi harus bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi nantinya. Sama halnya dengan masalah kursus-kursus ya. Kadang kan kita kalau satu les gambar, udahlah dua-duanya les gambar. Aji mumpung biasanya ada sibling diskon. Iya betul. Itu yang saya lagi tunggu-tunggu. Biasanya begitu kan. Nah, padahal ya nggak harus juga. Misalnya nih ya, yang satu anak kembar pinter matematikanya, yang satu lagi memang kurang. Lah yang dilesin yang kurang aja lah bun. Ngapain dua-duanya? Disesuaikan dengan kemampuan si anak. Iya. Gitu. Padahal baru aja aku pengen daftarin anak-anakku sekolah balet. Gemes ya. Oke. Lalu nih tadi juga Cinda udah singgung sedikit gitu ya, kayak di lingkungan itu pasti ngelihat sepasang anak kembar itu merupakan sesuatu yang kayak unik gitu kan, karena mungkin belum banyak apalagi at that time ya gitu. Betul. Nah, jadi kan jadi pusat perhatian. Terus tidak menutup kemungkinan juga jadi sering dibanding-bandingkan. Ya kan? Tapi jadinya aku yang butuh merasa jadi tameng buat mereka gitu. Betul sekali. Ya memang namanya manusia itu ya memang punya hobi membanding-bandingkan. Ya, hobi itu. Kalau aku selalu lihat, aduh itu hobi deh. Itu hobi banget. Nah, jadi kita harus coba cari tahu dulu nih sebenarnya apa ya tujuan dari membanding-bandingkan ini. Kayak tadi misalnya ada anak ini nih, lihat tuh si kakak kamu pintar matematikanya, nilainya dapat di atas 100 dapat di atas 90 terus. Kamu kok dapat nilainya 345 terus sih? Contoh dong kakak kamu gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan membanding-bandingkan itu sebenarnya bagus loh. Tujuannya adalah mau memberikan contoh nyata buat si anak supaya anak bisa menjadi lebih baik ya. Atau mungkin kalau buat ibu-ibu membanding-bandingkan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk mengevaluasi anak kita. Misalnya ngelihat anak tetangga umur 10 bulan udah bisa lari-lari. Lah anak aku 14 bulan masih tertitah-titah gitu ya jalannya ya. Ini gimana ini ya? Terus apakah aku harus bawa anak aku untuk dievaluasi lebih lanjut ke dokter anak atau enggak? Jadi sebenarnya tujuan membanding-bandingkan tuh ada tujuan baiknya ya. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Karena ada side effect-nya loh dari membanding-bandingkan anak. Apa aja sih side effect-nya? Yang pertama, anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Minder jadinya ya. Kalau udah tidak percaya diri, lama-lama dia mulai cemas nih. Aduh, aku mau misalnya mau tampil nih, nanti orang anggap aku apa ya? Pasti kembaran aku lebih pintar dari aku. Nah, nanti ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia jadi menarik diri, nggak mau bergabung dengan lingkungan sosialnya. Tentu itu tidak baik dong. Lalu yang kedua, dia bisa bertumbuh menjadi anak yang tidak menghargai dirinya. Rasa keberhargaan dirinya jadi rusak.
dia merasa aku tidak berguna, aku selalu kalah, aku selalu kurang. Nanti lama-lama menjalani kehidupannya juga jadi demotivasi nih. Artinya ya udahlah, pasti kembaranku lebih baik dari aku mah begini-begini aja. Lama-lama kalau tidak diatasi, bisa jadi anaknya mengarah ke arah depresi. Bisa aja seperti itu. Lalu yang ketiga, anak itu juga bisa kehilangan jati dirinya, identitas dirinya, karena terbawa dengan bayang-bayang kembarannya. Misalnya nih, aku suka nyanyi rock misalnya ya, lagu rock gitu. Tapi kembaranku nih nyanyinya lagu-lagu seriosa yang menurut mama itu lebih bergengsi gitu. Kamu kayak kembaranmu dong, nyanyinya lagu seperti ini. Akhirnya, oh ya udah deh, aku coba belajar lagu seperti itu juga. Bisa nggak? Mungkin bisa. Tapi ujungnya nanti anak tidak bahagia, tidak merasa puas dengan kehidupannya. Saling kesel. Iya, jadi malah marah, akhirnya mungkin dendam gitu sama satu sama lain. Nah, yang terakhir, hubungan orang tua dengan anak tentunya jadi rusak karena terlalu sering dibanding-bandingkan. Ya, merasanya kayaknya mama lebih sayang sama kembaranku dibanding Betul sekali. Makanya nih kalau udah tahu nih ya side effect dari membanding-bandingkan itu sebanyak ini, coba masih mau nggak membanding-bandingkan anaknya? Nah kadang tuh kita suka nggak sadar, ya kan? Itu keluar gitu aja, tapi berarti mulai lagi mengevaluasi diri kita nih. Betul ya, sekali. Gitu. Mungkin bisa dipraktekkan itu ya yang di pertemuan sebelumnya gitu. Jadi kalau kita mau marah atau mau mengungkapkan sesuatu, tarik nafas dulu, pikirin lagi apakah yang mau kita omongin itu baik atau enggak. Iya. Enggak, tapi aku jujur kayak emang udah mulai nggak sebel-sebelan, saya mulai deket sama Cindy tuh memang ketika kita udah pisah, udah ada di lingkungan jalur sendiri-sendiri. masing-masing. Ya, SMP beda, SMA beda, kuliah bahkan kerja. Terus ketika aku udah nikah, punya anak, terus Cindy belum. Nah itu justru malah makin mendekatkan kita gitu. Jadi jarang berantem, terus kayak jadi apa-apa malah jadi lebih dekat dari sebelumnya kayak gitu. Mungkin karena udah punya kehidupan masing-masing, udah merasa terpenuhi juga gitu kan, udah nggak dibanding-bandingkan. Betul, sudah menjadi individu yang utuh. Yes, betul. Nah itu pentingnya kita merasa menjadi individu yang utuh, itu sangat penting sekali ternyata gitu. Jadi balik lagi untuk Closetters yang mungkin punya anak kembar sekalipun mereka identik, harus bisa melihat mereka adalah individu yang berbeda gitu ya. Jadi stop menyamakan gitu, apalagi membanding-bandingkan. Thank you so much Yana udah sharing sama kita di sini. Jujur aku banyak banget yang mendapatkan info-info terbaru, terus juga ilmu-ilmu yang bermanfaat banget untuk aku juga membesarkan anak-anak aku. Iya benar banget Kak Pui, dan aku juga semakin terbuka sih ke depannya membesarkan anak aku gimana. Siapa tahu nanti anak kedua aku kembar. Amin ya, ada gennya soalnya ya. Oke. Thank you banget, lumayan mencerahkan ya Kak Pui. Banyak banget ilmu yang bisa aku dapetin sih. Thank you juga sudah mengundang aku di sini dan mengizinkan aku untuk sharing sedikit tentang anak kembar. Itu dia tadi obrolan kita seputar anak kembar bersama psikolog anak. Semoga ini berguna untuk Closetters yang mungkin punya anak kembar atau lagi hamil anak kembar atau menginginkan punya anak kembar atau berada di circle yang sama dengan anak kembar. Nah, semoga bermanfaat. Kita juga membuka sekali ya kalau Closetters pengen ayo dong bahas ini di next episode, boleh banget, langsung aja tulis di kolom chat. Betul, atau mau cerita-cerita juga menanggapi video ini juga bisa tuh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan like juga video-video kita karena pastinya akan ada episode-episode berikutnya yang gak kalah menarik. Closet juga punya ada YouTube channel untuk kalian bisa subscribe juga, yaitu Closet Beauty, Closet Hijab, Closet Fashion, Closet Add to Cart, dan Closet Step Out. Nah, by the way Kak Pui, aku mau ngasih tahu nih, kalau Closetters juga bisa jadi premium membernya Closet Indonesia. Wah, oke. Nah, di premium member ini kalian bisa dapetin benefitnya banyak banget, ya kan? Yang pertama akan ada giveaway setiap minggunya. Ada diskon-diskon menarik untuk produk-produk yang
pastinya bagus banget. Bener, terus juga akan jadi orang yang pertama tahu nih tentang info-info terkini seputar event. Gak cuma itu aja Kak, ada arisan virtual juga. Wah, seru banget dan semuanya itu gampang banget ya untuk kalian ikutin cuman dengan download Closet Indonesia Apps. Dan jadi premium member hanya dengan Rp20.000 per bulan. Wow, itu bahkan lebih murah dari harga boba nggak sih? Atau dari harga kopsu ya kan? Betul. Jadi langsung aja ikutin step-stepnya dan jadi premium member Closet Indonesia. Oke Closeters, see ya on the next video. Bye-bye. Bye.